Assalamualaikum, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, dengan kakak siapa? Biasa dipanggil Kak Ika. Oke, saya panggil Kak Ika ya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Salsabila Reviani dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Dan di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang infeksi menular seksual. Nah, itu sekitar 10-15 menit. Apakah Kak Ika bersedia? Ya. Oke, sebelumnya tahu nggak sih Kak IMS itu apa? Belum tahu nih Kak, apa tuh IMS? Kalau boleh bisa dijelaskan terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini kita bisa tahu ya, IMS itu infeksi menular seksual yang ditularkan melalui kontak seksual. Nah, di sini nanti kita mempelajari soal jenis-jenis, terus penyebab, gejala, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu jenis-jenis, ada 4. Itu ada gonore, chlamydia, sifilis, HIV atau AIDS. Yang pertama, gonore itu infeksi bakteri yang menyerang saluran kemih atau alat kelamin. Jadinya menyerangnya di alat kelamin cowok atau cewek ya Kak. Terus yang kedua, chlamydia, yaitu infeksi bakteri yang sering tidak menunjukkan gejala tetapi dapat menyebabkan komplikasi serius. Jadi ini bisa, jangan dianggap remeh juga ya. Bisa menyebabkan penyakit yang lainnya gitu. Ya, seperti itu. Yang ketiga itu sifilis, yaitu infeksi bakteri yang dapat menyerang berbagai organ termasuk otak dan jantung. Sampai otak sama jantung ya Kak? Iya, makanya berbahaya. Makanya ini dilakukan penyuluhan agar orang-orang tuh tahu gimana sih bahayanya, seperti itu. Yang keempat itu HIV atau AIDS, yaitu pasti tahu ya, itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh menyebabkan penyakit mematikan. Kalau HIV sih udah banyak dengar ya Kak, banyak korban juga yang menderita virus tersebut. Nah, belum ada obatnya juga kan Ibu. Nah, yang selanjutnya itu ada penyebab dan gejala IMS. Penyebabnya itu umumnya disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit yang ditularkan melalui hubungan seksual tanpa perlindungan, seperti tidak menggunakan kondom atau misalkan dia melakukan hubungan seksual itu secara kayak tergesa-gesa, itu kan nanti lecet gitu lah Kak. Terus gejalanya itu dapat bervariasi, termasuk keluarnya cairan dari alat kelamin, rasa sakit, dan munculnya luka atau bisul. Jadi di alat kelaminnya nanti ada luka atau bisul tadi yang seperti tergesa-gesa atau cepat-cepat ya. Terus ada komplikasinya, jika tidak diobati, IMS ini dapat menimbulkan komplikasi serius seperti kemandulan, kanker, dan bahkan kematian. Jadi jangan dianggap remeh sampai kematian. Yang selanjutnya ada faktor resiko penularan IMS, itu ada hubungan seksual tidak aman. Yang dimaksud adalah tidak menggunakan kondom, yang seperti tadi saya katakan, atau metode kontrasepsi lainnya meningkatkan resiko penularan IMS. Jadinya hati-hati kalau misalkan seperti itu. Tapi lebih baik jangan. Terus berganti-ganti pasangan. Kalau bisa mbaknya jangan berganti-ganti pasangan ya, cukup 1. Terus menyalahgunakan narkoba juga. Terus juga riwayat IMS juga. Terus pasti ada pencegahan, tapi lebih baik kita melakukan pencegahan daripada pengobatan. Pencegahannya itu menggunakan kondom, dari berganti-ganti pasangan, dan memeriksa kesehatan secara rutin. Terus diagnosisnya melakukan screening dan pemeriksaan untuk mendeteksi IMS sedini mungkin. Terus pengobatannya mengikuti pengobatan yang diresepkan oleh tenaga kesehatan untuk mengobati IMS. Jadi jangan asal-asalan pakai obat ini. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita ke orang terus dia ini aja mbak obatnya, itu berbahaya juga. Jadi harus diresepkan oleh tenaga kesehatan. Tentunya screening dan pemeriksaan rutin, yaitu tadi kayak harus mendeteksi
sejak dini, pengobatan yang tepat, pencegahan penularan juga, kesehatan reproduksinya harus dijaga juga Kak. Terus peran masyarakat dalam memerangi IMS itu bisa berupa edukasi, dukungan, dan advokasi. Advokasi ini memperjuangkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan reproduksi. Kesimpulannya yaitu harus memiliki kesadaran IMS, screening rutin sejak dini tadi, terus peran masyarakat juga harus kalau misalkan lingkungannya kita baik itu kan kita nanti juga akan baik juga. Nah, sudah apakah ada yang ditanyakan? Dari yang kakak jelaskan tadi sudah cukup jelas ya Kak apa yang dimaksud tentang IMS, dari mulai faktor, gejala, resiko, semua sudah dijelaskan. Jadi menurut saya sudah bisa ditangkap dan diterapkan. Terima kasih ya Mbak sudah mau mendengarkan dan berkontribusi dalam penyuluhan yang saya jelaskan tadi mengenai IMS. Semoga ilmu ini bermanfaat dan Mbak juga bisa menyebarluaskan ilmu ini dengan baik dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya sudah, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, segitu dulu ya penyuluhan dari saya mengenai infeksi menular seksual. Jangan lupa subscribe and like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.